Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya memberikan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 12 Tanjung Batu. Selamat menyaksikan. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Tanjung Batu atau yang mewakili yaitu Ibu Zainuba Sarjana Pendidikan. Kemudian yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Reni Kusniarti Sarjana Pendidikan, dan tidak lupa Bapak Ibu guru SD Negeri 12 Tanjung Batu yang senantiasa kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan ketiga itu acara kata sambutan dari calon guru penggerak yaitu diwakilkan oleh Ibu Reni, dan yang kelima itu adalah kegiatan inti di mana kami di sini memaparkan materi mengenai budaya positif, dan yang terakhir itu adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Yang pertama itu disampaikan oleh Ibu Zainuba Sarjana Pendidikan yang mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Ini sebenarnya semuanya disampaikan oleh kepala sekolah, namun karena beliau ada di Masuan maka diwakilkannya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pertama-tama puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita telah diberinya beberapa nikmat, yaitu nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu. Pun juga selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat hingga pengikutnya akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun di dalam kesempatan ini kami selaku mewakili dari kepala sekolah hanya ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama yaitu mohon maaf kami, khususnya untuk kami pribadi, mungkin di dalam penyampaian kami ini sangat jauh dari sempurna. Ini adalah kami. Dan yang kedua, terima kasih kepada semua Dewan Guru yang telah dapat menyukseskan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu. Dan poin yang ketiga, dengan adanya program-program calon guru penggerak seperti ini, semoga dapat meneladani dari 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sidik artinya benar. Kepada guru calon penggerak ini, kami mohon selalu dalam berbuat, berkata, bertindak yang dapat dipercaya, tak menyampaikan, dan yang terakhir sifat Rasulullah yaitu fatona cerdas. Demikianlah sambutan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lapas bismillah, dengan lapas basmalah, aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu segera kita mulai. Terima kasih Ibu, kami ucapkan. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu dari Bu Reni Kusniati yang juga mewakili sifat saya, ya. Jadi kami berdua kata sambutan dari kami berdua. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 12 Tanjung Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Zainubah Sarjana Pendidikan Islam, yang kami hormati seluruh rekan Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan di ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu. Sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kami, yakni aksi nyata diseminasi tentang budaya positif SD Negeri 12 Tanjung Batu. Yang nantinya akan kami imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini.
Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu proses kami dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami berdua, saya Ibu Reni Kusniati beserta rekan saya Ibu Sinta, nanti akan mengimbaskan pemahaman kami selama mempelajari modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Harapan kami di sini semoga dengan apa yang kami imbaskan kepada seluruh rekan Dewan Guru nantinya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja sambutan yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni kami ucapkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi daripada diseminasi budaya positif yang akan langsung kami bawakan di sini. Baik Bapak Ibu, jadi di sini nanti kami akan bergantian. Setelah saya maka akan dilanjutkan oleh Ibu Reni. Nah di sini merupakan suatu kegiatan aksi nyata. Sebenarnya apa sih aksi nyata dari program pendidikan calon guru penggerak ini? Kenapa Bapak Ibu selalu dilibatkan dalam kegiatan kami ini? Jadi aksi nyata ini merupakan akhir dari suatu pembelajaran modul Bapak Ibu. Jadi ketika kami mempelajari suatu modul, maka materi apa yang telah kami dapati, kami peroleh, maka kami di sini kegiatan aksi nyatanya menyampaikan ide, ya, informasi atau apapun yang kami peroleh dan kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Bisa dalam bentuk seperti hari ini, bisa juga dalam bentuk kegiatan di kelas. Begitu. Jadi ini merupakan aksi nyata dari modul yang kami pelajari, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya menjelaskan, saya memberi pemahaman terlebih dahulu bahwa saya dan Ibu Reni di depan ini bukan karena kami merasa hebat, bukan juga ingin menggurui, tapi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus kami laksanakan, bagian dari pendidikan calon guru penggerak ini. Oleh karena itu kami harus melaksanakan daripada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya Bapak Ibu, kita lakukan terlebih dahulu ice breaking terlebih dahulu. Jadi kami minta Bapak Ibu untuk melakukan tersenyum selama 30 detik. Kenapa kami ambil ini? Karena kita ketahui bahwa salah satu budaya positif itu kan ada 5: salam, sapa, senyum, seperti itu. Nah, jadi di sini kami ambil salah satunya itu adalah senyum. Berharap agar aura positif kita yang dari rumahnya tadi ada aura-aura negatif, mungkin ya bisa keluar aura positifnya. Jadi kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk senyum, tapi senyumnya di sini minta berhadapan. Ya, berhadapan terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan yang ada pasangan silakan berhadapan terlebih dahulu. Itu siapa Pak itu ke depan Pak ini. Pak Adi, senyum Pak Adi.
Sudah Bapak Ibu, silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri, ya berdiri. Berdiri. Ibu Bibi dan Ibu Muka. Iya, nggak kaget Pak. Akhir daripada ini ada muncul ketawa ya. Ya, nah matanya saling menatap, jangan natap bibir. Nanti lain perasaan natap bibir. Silakan menatap mata, saling senyum. Nah, ayo. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Nah, sekarang kita itu ya. Mulai Bapak Ibu, silakan saling menatap dan senyum yang paling menawan. Iya, sudah bagus itu. Jadi awalnya tadi sudah muncul dalam kata-kata tadi kan. Jadi tadi suasana hati tadi jadi gembira Bapak Ibu. Ini boleh dipraktekkan di kelas nanti ya. Yang tadinya siswa tadi tidak muat misalnya itu kan, karena melihat teman di sampingnya sambil tersenyum jadi ketawa kan. Oke, bisa? Siap? Siap ada? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita tepuk tangan dulu. Balik lagi nak, jangan ngomong main. Ibu, senyum ini merupakan suatu budaya positif sebenarnya ya di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Ini adalah kesepakatan forum diseminasi. Jadi di sini kira-kira Bapak Ibu kesepakatan apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam kegiatan pada hari ini. Yang pertama di sini sudah kami buat yaitu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga kira-kira ada yang ingin mengusulkan? Mungkin Bapak Ibu, apa kira-kira yang biasa yang ada, apa kesepakatan yang pernah Bapak Ibu lakukan mungkin yang bisa kita terapkan? Satu? Iya, peraturan, taati peraturan kelas. Ada lagi? Selain dari itu kira-kira apa yang kira-kira bisa kita lakukan di kegiatan pada hari ini Bu? Kesepakatan apa kira-kira? Sudah itu saja? Iya Bu? Itu saja ya Bu ya? Oke, mentaati peraturan saat mengikuti kegiatan diskusi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas sarannya. Baik Bapak Ibu ya, jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri 12 Tanjung Batu Ogan Ilir akan menyampaikan materi daripada budaya positif ini. Ya, jadi budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau norma serta kebiasaan, ya, yang mana itu seperti keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya, yang mendorong pertumbuhan karakter murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya budaya positif ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif ini secara tidak langsung Bapak Ibu ya, seperti nilai-nilai, norma serta kebiasaan, di mana ini diterapkan di sekolah guna menumbuhkan atau mendorong pertumbuhan karakter murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, jika kita menyimak lagi atau memikirkan lagi kira-kira budaya positif apa yang ada di sekolah kita, bisa Bapak Ibu menunjukkan yang ada diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu, kira-kira
Tidak ada. Budaya positif atau kebiasaan. Kebiasaan yang ada, misalkan seperti ini. Sesama guru saling bersalaman. Seperti itu. Jadi itu kalau budaya positif yang ada di lingkungan antar guru. Nah, kira-kira kalau di sekolah bagaimana? Mungkin Ibu Lisma ada kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di kelasnya mungkin? Ada apa Bu? Budaya 5S. 5S. Salam, sapa, sopan, santun, senyum. Terus tadi Ibu Miza tadi? Iya, betul sekali. Jadi salah satu budaya positif sudah kita terapkan itu adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, begitu. Terus ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada lagi di kelasnya? Pak Adi, Bu Wilda? Apa lagi? Mungkin kebiasaan-kebiasaan baik seperti bersalaman sebelum masuk ke kelas, itu siswa dan guru itu bersalaman terlebih dahulu. Nah, itu juga merupakan contoh daripada budaya positif. Bisa dipahami itu Bapak Ibu ya? Oke. Jadi seorang guru yang baik di sini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Nah, di mana dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa poin di sini. Jadi apa saja poin daripada budaya positif Bapak Ibu? Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan rangkaian daripada budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Tuh Bapak Ibu. Jadi kami harapkan dengan kami memberikan pemahaman dan penjelasan ini, maka sedikit banyaknya Bapak Ibu bisa memahami, oh ternyata kami selama ini seperti ini, begitu. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru ini? Di mana pembelajaran ini merupakan pendekatan pendidikan, di mana di sini kegiatannya menekankan pada transformasi metode pembelajaran dari yang tradisional menjadi lebih inovatif, interaktif, dan berpusat pada murid. Jadi begini Bapak Ibu, selama ini memang tidak menutup bahwa semuanya inilah yang benar, bukan. Tapi ini adanya paradigma yang baru atau pemahaman proses sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman. Adanya transformasi, maksudnya di sini adanya perubahan daripada cara kita seorang guru dalam memberikan pendidikan dan pengajaran di kelas, yang dimana pembelajaran yang biasa kita lakukan itu adalah pembelajaran tradisional. Apa itu pembelajaran tradisional? Ada yang tahu Pak Ibu? Pembelajaran tradisional? Tidak ada? Berarti lawan dari sini Bapak Ibu. Iya. Jadi pembelajaran di sini yang tradisional di sini adalah pembelajaran di mana kita hanya memfokuskan mentransfer ilmu itu di mana dia bersumber hanya pada guru. Begitu. Jadi materi yang diajarkan itu biasanya dengan metode ceramah. Begitu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari pembelajaran tradisional. Sedangkan yang mana yang pembelajaran dengan paradigma baru, inilah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran itu memodifikasi adanya teknologi yang digunakan. Kemudian ada apa lagi? Lebih inovatif, misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran. Seperti apa misalnya metode pembelajaran? Misalkan metode pembelajaran secara kolaboratif.
Jadi misalkan Bapak Ibu yang biasanya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berkelompok, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian dengan menggunakan teknologi yang lebih inovatif itu yaitu misalnya dengan menggunakan teknologi. Menyajikan suatu materi itu secara lebih inovatif. Bagaimana? Dengan misalkan menggunakan proyektor atau memodifikasi dengan cara misalkan memberikan game secara online, begitu. Ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan media-media lain. Tidak harus seperti media teknologi. Mungkin Bapak Ibu di rumah menggunakan media lain yang lebih interaktif, begitu. Jadi itu. Dan tentunya harus berpusat terhadap murid. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, selanjutnya pembelajaran yang paradigma baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan dengan menggunakan teknologi serta media digital, sehingga para siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan seiring dengan perkembangan zaman. Apa maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Nanti ini sebenarnya juga ada di PMM. Di PMM, aksi nyata PMM juga ada ini. Kemudian ketika PPG juga mempelajari seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan suatu materi itu ada 3 tahapan. Itu adalah berdiferensiasi proses, konten, dengan produk. Bagaimana sih proses? Ya, jadi ketika kita memberikan materi, kita sajikan dalam berbagai bentuk. Misalkan kita ketahui bahwa di dalam satu kelas itu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah kemampuan atau kompetensi siswa itu sama? Coba jawab Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah setiap kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa di kelas Bapak Ibu sama? Coba dipikirkan lagi. Tingkatnya tidak, beda. Kalau untuk Ibu Miza kira-kira ada perbedaan bagaimana Bu di kelasnya? Kalau di kelas ini Ada yang baru tahu diurut, ada yang baru bisa ngejar, ada yang sudah lancar baca. Baik. Terima kasih Ibu Miza. Nah, ini yang disebutkan Ibu Miza itu benar. Jadi apalagi di kelas 1, siswa yang baru transisi dari tahap TK ke SD. Jadi kemampuan siswa itu tidak akan sama. Nah, disinilah kita sebagai guru memvariasikan bagaimana cara kita menyampaikan materi agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Bapak Ibu. Yang seperti dikatakan Ibu Miza tadi, ada siswa yang sudah lancar membaca ya. Itu yang pertama, kuncinya berarti sudah lancar membaca. Kemudian ada lagi yang baru bisa mengeja. Nah, dan yang ketiga baru hafal huruf. Nah, itu berarti kompetensinya sudah berbeda. Nah, bagaimana cara kita guru? Tidak mungkin cara kita menyampaikan materi itu sama perlakuannya. Nah, disinilah digunakanlah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru memiliki inovasi untuk menyampaikan materinya sesuai dengan kebutuhan si siswa. Nah, bisa saja dengan misalkan memberikan media-media yang berbeda. Misalkan untuk yang huruf, ya, artinya kita akan memberikan media yang sesuai dengan kemampuan si siswa. Begitu. Nah, seperti kami ketika memberikan materi kepada siswa di kelas 5, jadi di sini tentunya di awal kami akan melaksanakan penilaian diagnostis di awal, ya, di mana siswa itu akan mengetahui, kita dapat mengetahui di mana kemampuan siswa. Apa ada yang lebih menyukai menggambar atau visual ataupun auditorial. Nah, jadi di situ Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan
Bapak Ibu pasti untuk pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran dengan teknologi dan media digital ini sejauh itu pasti saya yakin Bapak Ibu juga bisa memahami dan mungkin juga sudah menerapkan pembelajaran seperti ini di kelas. Yang seperti apa pembelajaran berbasis proyek, seperti apa pembelajaran berbasis masalah, itu mungkin sudah sebelumnya sudah diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya pembentukan profil pelajar Pancasila, di mana ini merupakan cita-cita dari pendidikan Indonesia untuk membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila, di mana siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun dia juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur daripada bangsa kita. Itu. Jadi tujuan daripada pembelajaran dengan paradigma baru ini ujung-ujungnya masih tetap sama, yaitu untuk menciptakan nilai-nilai daripada di bangsa kita. Nah, nilai apa saja kalau misalkan dalam profil pelajar Pancasila ini antara lain yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini pastinya untuk Bapak Ibu yang mengajar di kurikulum Merdeka pasti sudah paham untuk elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang disiplin positif. Kita masuk ke bagian disiplin positif. Kira-kira di benak Bapak Ibu guru ketika membaca, mendengar kata disiplin positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Disiplin positif. Kira-kira apa yang terlintas? Disiplin positif. Coba. Iya, disiplin. Nah, kebiasaan baik. Yang lain, Pak? Sudah datang terlambat. Nah, artinya mematuhi kata tertib. Ya. Ya. Jadi disiplin positif ini berarti yang terkenang di kita itu adalah tidak datang terlambat. Itu salah satu contoh daripada disiplin positif. Betul sekali Bu Lismaya. Kemudian kebiasaan apa tadi katanya Bu? Kebiasaan baik. Ya. Jadi sebenarnya disiplin positif ini apa ya? Dia ini berhubungan tentunya dari kata disiplin. Nah, itu. Disiplin. Disiplin itu Bapak Ibu itu merupakan suatu perilaku. Perilaku siapa saja? Mau guru, mau siswa. Apakah Bapak Ibu guru memiliki kedisiplinan? Nah, itu kan biasa kita ambil kata disiplin di situ. Ya. Jadi disiplin itu adalah perilaku untuk mentaati sesuatu yang telah kita sepakati, yang telah dibuat. Misal Bapak Ibu, misalkan seperti ini, Bapak Ibu salah satu contohnya misalkan kata Ibu Isma tadi mentaati tata tertib, baik itu di sekolah maupun di kelas. Itu untuk baik itu guru maupun untuk siswa. Itu adalah salah satu contoh daripada disiplin positif. Misalkan siswa masuk tepat waktu di kelas saat belajar, kemudian tidak makan pada saat belajar. Nah, itu suatu merupakan contoh daripada kegiatan untuk menceritakan suatu disiplin. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini, disiplin ini erat kaitannya dengan suatu perilaku mengendalikan diri, Bapak Ibu. Disiplin ini mengendalikan diri kita, ya. Jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan
diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa maksudnya di sini? Jadi di sini disiplin itu datangnya dari dalam diri. Begitu. Ada siswa itu apa yang mematuhi tata tertib itu ada beberapa alasan. Mungkin salah satunya itu adalah takut kena hukum. Nah, kemudian lagi ada lagi ingin mendapatkan pujian dari guru. Bisa jadi seperti itu kan? Oh, anaknya anak baik. Betul. Nah, tapi sebenarnya disiplin positif ini, yang dimaksudkan disiplin positif ini adalah yang memang datangnya daripada kesadaran diri sendiri. Bukan karena mengharapkan dari faktor eksternal dari luar, namun memang dari dalam diri kita sendiri. Oh, saya ini harus seperti ini, saya harus bertanggung jawab. Kalau tidak, saya berarti bukan anak yang sesuai dengan keyakinan seperti itu. Jadi memang dari kesadaran Bapak Ibu sendiri. Nah, misalkan seperti ini, ambil contoh. Bapak Ibu hadir di sini. Ya. Bapak Ibu hadir di sini di ruangan ini. Tentunya kenapa? Pasti ada alasan, ya kan? Nah, yang diharapkan di sini memiliki disiplin positif itu karena adanya kesadaran dari dalam diri sendiri, sehingga melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu juga merupakan contoh penerapannya dalam kita sebagai guru. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang sudah saya katakan tadi, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Begitu. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan atau mentaati suatu aturan, jika memang itu berasal dari dalam diri kita, maka kita ini tidak akan terbebani. Begitu, ya. Sehingga kita dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut, itu adalah disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, ini yang maksud saya dikatakan di awal tadi, jadi Bapak Ibu ya. Ketika seorang anak mentaati suatu aturan atau kesepakatan atau keyakinan tata tertib yang dibuat oleh sekolah itu memang sudah berasal dari dalam dirinya, bukan karena akibat dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kami senang sekali dengan Bapak Ibu ketika datang ke sini itu bukan karena paksaan Bapak Ibu, ya, bukan juga untuk mengharapkan dari motivasi internal dari motivasi eksternal ini, namun memang dari dalam diri Bapak Ibu sendiri, ya, secara ikhlas datang ke sini. Begitu salah satu cirinya. Kemudian misalkan siswa menjawab soal, saya Bu, saya. Kenapa? Misalnya karena mengharapkan pujian. Ketika ada guru lain yang mengajar di kelas yang sama, misalkan seperti saya dengan Ibu Desi mengajar di kelas yang sama, kemudian saya menerapkan pujian atau reward. Nah, maka ketika Ibu Desi tidak memberikan itu, maka akan ada perasaan lain sehingga mempengaruhi perilaku daripada si siswa. Itu diharapkan. Jadi di sini disiplin positif ini diharapkan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Begitu. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu kira-kira pernah tidak melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Coba saya tanya sekarang Pak Yudi. Pak Yudi ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas di kelasnya ada? Keyakinan kelas seperti Ibu. Pak Yudi ada. Pak Yudi aja. Coba. Contohnya. Iya, kalau di kelas kita ya Ibu Sinta ada keyakinan, yaitu kami membuat sebuah kesepakatan di kelas bahwa tidak boleh datang terlambat. Contohnya itu satu. Yang kedua, tidak boleh minum di kelas pada saat jam belajar. Yang ketiga, tidak boleh keluar kelas juga pada saat jam belajar itu untuk izin ke WC. Nah, itu terutama di kelas kita.
kita. Iya. Dan nilainya. Betul sekali Bu Risma ya. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang ada di kelas kita Bapak Ibu. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas? Begitu. Apa sih keyakinan kelas ini? Kalau kita biasanya di sekolah itu kan menyebutnya kesepakatan kelas ya. Nah, bukan keyakinan kelas, tapi ini kenapa munculnya kalimatnya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Nah, pasti di kelas Bapak Ibu ada ya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu ya, keyakinan kelas ini adalah prinsip atau nilai serta norma yang diyakini dan disepakati bersama oleh guru anggota kelasnya, baik itu guru maupun siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, kemudian positif, produktif dan mendukung. Nah apa dengan kesepakatan kelas? Jadi keyakinan ini bagian dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu sudah dalam bentuk kata benda atau peraturan. Nah sedangkan keyakinan kelas ini nilainya, nilai yang terkandung di dalam kesepakatan kelas. Misalkan seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, Bu Risma tadi, apa tadi Bu? Datang apa? Tadi Bu tadi? Datang tidak boleh terlambat, tidak boleh makan, gitu kan? Nah, nilai apa yang terkandung di dalam itu? Misalkan kalau datang terlambat, tidak terlambat itu berarti bertanggung jawab dia. Nah, maka nilai itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi guru dan siswa meyakini bahwa dengan adanya sikap tanggung jawab maka dapat menerapkan kegiatan yang seperti tadi, yaitu tidak datang terlambat. Itu untuk keyakinan kelas. Bisa dipahami itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu adalah nilai atau norma. Nah, seperti apa misal? Contohnya seperti ini. Kita mengendarai motor. Misal Bapak Ibu, kita mau pergi ke Palembang. Kita wajib pakai helm. Nah, itu bentuk dari suatu kesepakatan atau peraturan. Nah, nilainya apa? Keyakinannya apa? Itu adalah untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Itu merupakan salah satu nilai daripada keyakinannya. Itu adalah menjaga keselamatan. Terus apa lagi misalnya? Tidak jajan sembarangan. Tidak jajan sembarangan. Nah, apa nilainya? Itu menjaga kesehatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sejauh ini seperti itu maksudnya yang kami pahami untuk keyakinan kelas. Nah, tujuan daripada keyakinan kelas ini tentunya pada akhirnya itu adalah menciptakan panduan moral atau etika yang lebih luas dalam kehidupan kelas, seperti menghargai satu sama lain, bertanggung jawab dan kejujuran. Seperti yang contoh dari Ibu Risma tadi jawab, itu tadi datang tidak terlambat, itu merupakan nilai daripada bertanggung jawab. Kemudian menghargai satu sama lain. Nah, kira-kira peraturan atau kesepakatan kelas apa? Seperti itu. Kesepakatannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan nilainya menghargai satu sama lain, berarti apa kegiatannya Pak Yudi? Contoh daripada kesepakatan kelasnya. Dari kesepakatan kan nilainya adalah menghargai satu sama lain. Misal dengan siswa saling menghargai. Berarti kesepakatan kelasnya atau peraturannya apa? Misalnya di kelas Pak Yudi. Bisa itu, ada itu. Misalnya dari keyakinan kelas iya. yang ada di kelas kami, misalnya sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan tiket kelas. Oke, tiket kelas. Terus tanggung jawab berarti itu kan. Nah, sekarang kalau nilainya menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain dalam berdiskusi dalam belajar. Betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu Pak Yudi. Ya. Nah, Betul sekali Pak Yudi. Jadi nilainya itu menghargai satu sama lain bisa. Jadi ketika berdiskusi ya saling menghormati dan menghargai. Jadi ketika ada teman yang berpendapat, kita mendengarkan
gitu kan, menghormati dan mendengarkan pendapat dari temannya. Ada lagi mungkin kalau yang jujur, kira-kira kejujuran perilaku apa misalkan dari siswa di kelas Ibu Dita? Kalau nilainya kejujuran dalam tidak boleh, biasanya di kelas kami itu ya sering hilang pena, pensil, pulpen, entah apa itu, ada yang maling, kita itu apa ya. Jadi mungkin kejujurannya itu tidak boleh saling, tidak boleh mengambil para teman. Iya, betul. jadi seperti itu, sejauh itu ya, jadi adanya nilai kejujuran. Dari peraturan situ tidak boleh mengambil atau mencuri barang teman. Maka di situ ada nilai yang terkandung keyakinannya, yaitu pentingnya yakin bahwa kejujuran itu perlu di kelas agar apa tadi, ialah tadi tidak boleh ditunjukkan dengan tidak boleh mengambil barang teman lain. Seperti itu Bapak Ibu sejauh ini ya, untuk tujuan daripada keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ini berada dalam satu lingkaran dari budaya positif. Sudah budaya positif ke keyakinan kelas, saling berhubungan Bapak Ibu. Nah, di sini ada pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di kelas. Jadi kembali lagi kita diterapkan di kelas, artinya apa? Kedisiplinan tadi, iya kan? Jadi saling berhubungan pada kedisiplinan tadi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus diterapkan di kelas, baik itu dari guru maupun dari siswa. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Begini Bapak Ibu, kira-kira untuk keyakinan kelas ini tentunya siswa harus dibimbing oleh guru dalam pelaksanaannya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Bapak, untuk Pak Sulaimi yang mengajar olahraga, tidak harus kita keyakinan kelas itu berarti di kelas, tidak Pak. Jadi ketika Bapak mengajar olahraga di lapangan juga bisa menerapkan ini keyakinan kelas. Jadi pada saat praktek di lapangan pun juga bisa. Jadi peran guru, kita sebagai guru itu sangat penting untuk mewujudkan tercapainya daripada keyakinan kelas ini. Nah, itu adalah langkah-langkah daripada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini kami pernah menerapkan keyakinan kelas. Itu kebetulan ini ada di kelas 2 pada saat tahun lalu, di mana di sini keyakinan kelas ini pada akhirnya akan memunculkan kesepakatan kelas antara si guru dengan si siswa atau si murid. Nah, apa saja, bagaimana sih langkah daripada menerapkan keyakinan kelas ini? Mungkin Bapak Ibu ini sudah biasa, sudah pernah menerapkan keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu, sudah pernah. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu boleh di sini untuk diketahui, yaitu guru memberikan penjelasan tentang apa itu keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas ini penting kita terapkan di kelas, begitu. Kemudian apa tujuannya dibuat daripada keyakinan kelas? Maka Bapak Ibu ya, ketika misalkan kita tidak memiliki keyakinan kelas ini, maka di kelas itu tidak akan ada namanya ketertiban Bapak Ibu. Nanti seenaknya saja, misalnya seperti yang dikatakan di Burisma tadi, ada yang makan, ada yang minum. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini akan menekankan pada dalam diri murid bahwa kita sudah sepakat, kita sudah membuat aturan, kita telah menyepakati bahwa kita tidak boleh ini, kita harus memiliki nilai ini, penting seperti itu. Kemudian guru mengajak siswa memikirkan tentang kelas impian yang nyaman sesuai harapan mereka. Jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita meminta si siswa untuk memikirkan kelas yang seperti apa yang mereka impikan, kelas yang seperti apa yang nyaman itu. Ada yang siswa itu pengennya kelas
kemudian saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, dan senantiasa saling membantu, saling menghormati antar sesama teman. Jadi ini merupakan nilai-nilai keyakinan kelas yang ada setelah saya membuat kesepakatan. Baik Bapak Ibu, dari keyakinan kelas akan adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kenapa? Jadi ketika kita adanya disiplin, adanya keyakinan kelas, maka akan adanya motivasi yang muncul dari dalam siswa, dari dalam diri siswa. Motivasi perilaku manusia yaitu alasan yang mendasari sikap atau perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita atau murid melaksanakan sesuatu peraturan, ada yang mendasarinya. Apa yang mendasarinya? Alasan apa yang mendasarinya? Ini ada 3 berdasarkan menurut Diana Gossen, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari seseorang itu melaksanakan apa yang akan dilakukannya. Apa sih yang mendasarinya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya menjadi orang yang baik, begitu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi inilah yang mendasari kita sebagai guru, baik kita sebagai guru maupun murid, untuk melaksanakan atau mentaati tata tertib yang di awal tadi. Sekarang ketika kita yang pertama ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka pasti akan adanya suatu hukuman. Apa sih hukuman? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita cermati satu lagi, ini materinya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bisa Bapak Ibu pikirkan kira-kira selama ini Bapak Ibu ini memberikan apa ketika ada siswa yang melanggar tata tertib. Jadi ketika keyakinan kelas sudah terpenuhi, kemudian budaya positif, disiplin positif juga sudah terpenuhi, pasti akan adanya muncul pelanggaran yang dilakukan siswa, Bapak Ibu. Misalkan di sekolah kita ada tata tertib tuh, kemudian ada disiplin positif, di kelas juga ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pasti tidak akan mungkin, pasti akan muncul adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, begitu. Nah, untuk itu tindakan terhadap pelanggaran ini apa bentuknya? Akan berbentuk apa yang akan kita berikan? Apakah kita akan memberikan suatu hukuman? Apakah konsekuensi atau restitusi? Misal ada siswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa yang biasanya Ibu lakukan? Misal, Ibu Nuba. Jika ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, contohnya kan, tadi kan bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa Bu? Hukuman atau apa yang Mbak Ibu tuh? Contoh yang pernah Ibu lakukan saja, misalnya disuruh apa jadi, misalkan siswa tersebut. Pertama, anak itu kita tegur dulu. Berikutnya yang kedua, misalnya yang kedua masih anak itu kita sudah ditegur taruhlah dimarahin kita itu. Marahin, dinasehati. Dinasehati. Yang itu. Baik Bapak Ibu, betul sekali Ibu ya. Jadi itu yang merupakan salah satu contoh yang pernah kita sebagai guru lakukan ketika menghadapi siswa yang melanggar keyakinan kelas. Maka bentuknya bisa seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, sekarang hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau
ibu tadi, siswa ibu tidak mengerjakan tugas. Nah, ibu tadi kan menegur dulu, kemudian menasehati, ya. Nah, hukuman ini, kalau begitu kau gawekan sampai misalnya 100 halaman. Nah, itu kan tiba-tiba dan tidak mau tidak, itu siswa dia harus melaksanakan, Bu. Tidak ada penolakan, harus seperti itu. Tidak ada lagi kompromi antara guru dan siswa. Maka ini merupakan bentuk daripada hukuman. Kemudian ada lagi konsekuensi. Itu adalah sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Makanya dari itu kita penting sekali membuat suatu kesepakatan atau keyakinan tadi, Bu. Jadi pada umumnya itu dibuat oleh guru dan murid sudah tahu sebelumnya bahwa dia misalnya akan mendapatkan konsekuensi yang akan dia terima ketika dia melanggar peraturan. Misalkan seperti ini, ketika siswa datang terlambat, nah kita kan sudah membuat keyakinan kelas dan apa konsekuensinya, maka kita akan memberikan konsekuensinya dan siswa itu sudah tahu. Misalkan ketika dia terlambat datang, mungkin tugasnya adalah mencatat materi yang terlambat dipelajarinya karena dia sudah terlambat. Jadi konsekuensinya dia harus mencatat ulang, di mana siswa yang lain sudah mau tidak mau dia mencatat. Nah, tapi dia sudah mengetahui sebelumnya. Jadi itu namanya konsekuensi. Kemudian adanya lagi restitusi. Nah, apa restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat memulihkan hubungan yang rusak, memperbaiki dampak negatif yang telah terjadi dan membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Nah, restitusi inilah yang nantinya akan dibahas oleh Ibu Wiwi. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari saya untuk disiplin positif, paradigma pembelajaran baru dan keyakinan kelas. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akan lanjutkan dengan Ibu Wiwi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Sudah pukul 10.23 menit. Ya, waktu kita dikit lagi. Jadi untuk giliran saya itu tidak terlalu banyak yang akan saya paparkan. Bu Sinta tadi sangat luar biasa sudah memaparkan tentang budaya positif sampai keyakinan kelas yang harus dibentuk. Nah, sekarang giliran saya. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat, ya, ayo kita berdiri dulu sejenak, ya. Oke, terima kasih Pak Sulaimi, Ibu Wilda, tetap semangat. Kali ini agak ekstrim dikit Pak. Kalau tadi senyum, tapi tujuannya masih tetap senyum Bapak. Silakan Bapak Ibu berhadapan dengan kawan di sebelahnya. Kemudian yang di sebelah menghadap ke Palembang, ya. Pasang tangannya seperti ini. Kalau saya bilang dekat, berarti tangan yang di sebelah Pak, yang menghadap ke Palembang, yang menghadap ke Palembang tangannya seperti ini. Udah, yang di sebelah itu Pak, yang rombongan nulis yang menghadap ke Pairaman, ya. Itu tugasnya adalah ketika saya bilang mendekat, berarti tangannya harus mendekat seperti ini. Coba Ibu Sinta dicontohkan dulu sebentar. Jadi ketika saya bilang mendekat, berarti tangannya mendekat, tapi tidak perlu dipukul, ya. Kalau saya bilang tangkap, baru ditangkap. Kalau bilang menjauh, berarti jauh benar. Kalau jauh, berarti menjauh. Kalau saya bilang mendekat, tapi tidak dipegang, ya. Kalau menjauh, berarti menjauh. Tapi ketika saya bilang tangkap, berarti tangannya harus segera ditangkap. Mengerti Bapak Ibu? Oke, ya. Iya, betul sekali Pak Yudi. Jadi yang nangkap itu yang menghadap ke Pairaman, yo. Jadi bagian Pak Sulaimi, Ibu Miza jangan kuat-kuat, kesian dengan Ibu Mbak. Kesian dengan Ibu Arita, ya Ibu Risma, ya. Kalau Ibu Desi juga begitu. Oke, sekarang tolong dengarkan apa saya. Nanti belum Pak. Dekat, menjauh, mendekat. Ibu lupa tetap seperti itu. Tapi ketika nangkap jauh kan
Mendekat jauh ya. Ya. Pakai lagi Bapak Ibu ya. Mendekat, Dekat. menjauh, Hmm. mendekat, Hmm. menjauh. Kita ulangi lagi satu kali. Oke. Bapak Ibu. Ada yang Oke. Boleh nggak yang bagian apa di tempatnya kayak ibu kan dia menjauh. boleh. Jangan ada Bu. Kita ulang lagi satu kali ya. Ya. Pak Sulaiman siap-siap. Lagi. Mendekat, Ah. menjauh, Ah. mendekat, menjauh, mendekat. Tangkap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ah, ya ibu kak. Iya Pak, karena saya itu Pak itu tak semangat melakukan kegiatan pada hari ini. Nggak bisa bongkar di rumah pula. Iya, boleh Pak dicobakan dengan air di rumah Pak. Oh. Satu senyum, kalau mendekat jauh. Boleh Pak, sangat boleh sekali. Sudah Bu, kita mulai. Jadi tadi pembahasannya sudah banyak disampaikan oleh Ibu Sinta. Nah, saya secara singkat saja di sini terkait. Ya kan cuma itu anaknya. Iya Pak ya, tapi orang bisa Pak Pak ya. Ada yang di Sri Tanjung Nusa Limo, ada yang di Riko. Jadi agak susah bertemunya ini. Kita baca lagi. Oh, makanya. Tadi Ibu Risma sudah menyampaikan materi tentang materi 1, 2, dan 3 budaya positif sampai dengan keyakinan kelas. Nah, jadi saya akan menyampaikan tentang materi 4, 5, dan 6. Di sini lebih terfokus pada melayani, kemudian membina, turut serta dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa yang ada di sekolah kita. Jadi kita sering menemukan permasalahan yang ada pada siswa kita. Nah, disinilah kita bisa menyelesaikannya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Sekarang sebelum saya melanjutkan materinya, di sini saya akan bertanya, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang bagaimana yang dibutuhkan oleh manusia itu? Coba Pak Yudi. Nah, kira-kira kebutuhan cinta. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Salah satunya perhatian. Iya, benar sekali Pak Yudi. Ibu Wilda, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Bernapas. Ah, minum. Kira-kira apa? Butuhnya diapain kira-kira Bu? Karena kita sebagai manusia, Bu, kita butuh yang namanya kebutuhan sandar, pangan, dan papan, ya itu. Iya betul sekali, itu kebutuhan kita untuk kebutuhan hidup itu ya. Nah tapi di sini saya bertanya kebutuhan ke jiwa, diri, rohani. Rohani. Tadi benar yang dikatakan oleh Pak Yudi, rasa dihargai. Nah itu bisa kira-kira apa butuhnya? Bisa diapakan kita? Selain dihargai, Diperhatikan, iya, disayangi, dan dicintai. Sekali lagi buat Ibu Wiza dan Pak Yudi, Ibu Lisma beserta Ibu Wilda ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua itu benar sekali bahwa kita sebagai manusia itu butuhnya diperhatikan, butuhnya dicintai, butuhnya diperhatikan ya. Iya. Nah di sini ya apa namanya? Jelas sekali. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua, kita membutuhkan hal tersebut sesuai dengan teori bahwa kenapa kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, karena salah satunya yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai
kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi misalnya di sini kita berhubungan dengan siswa, ya, ketika siswa kita melakukan sebuah hal yang di luar nilai positif dalam tanda kutip kenakalan, itu pasti ada dasar yang mendasarinya, ya, karena dia merasa tidak tercapai kebutuhan dia di sekolah, begitu. Nah, sekarang di sini kita contohkan kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Salah satunya yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih dan sayang, ya, rasa diterima, kemudian penguasaan, terus ada lagi kebutuhan dasar kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Penjabarannya di sini ada sebuah kasus, ya. Jadi kasusnya di sini adalah Ibu Mary. Ibu Mary ini adalah guru wali kelas 5. Guru wali kelas 5 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di dalam kelas yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mary, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Tolong bantu Bapak Ibu kalau seandainya menemukan permasalahan seperti kasus yang di depan, kira-kira Pak Yuki atau Pak Sulaimi, tolong bantu Pak Sulaimi ketika menemukan permasalahan seperti ini, bagaimana solusinya kita sebagai guru agar bisa teratasi? Ya, misalnya Tommy tadi, apa masalahnya? Ini masalahnya sering meminta bekal makanan temannya. Iya. Jadi si Tommy itu, menurut pendapatku, ditanya dulu apa masalahnya. Ya, kita kan sudah terjebak, kita sebagai guru, Ya. kemungkinan dia itu di rumah kurang apa, karena kurang kasih sayang, kurang asuh asi deh. Iya. Yang jelasnya kemungkinan kurang makan mungkin di rumah. Nah, kita tanya dulu apa masalah di rumah. Iya. Ya, jangan dimarahi, itu Ya. bisa betul. Ya, betul Pak. Ya, kita cari dulu solusinya. Jadi solusinya diajak berkomunikasi, Iya, gitu Pak ya. komunikasi apa Iya. masalah di rumah ya. Iya. Ya, ya mungkin ekonomi orang tuanya kurang mungkin ya. Iya. Kemungkinan orang tuanya kalau di tempat di dusun ya. Saya tuanya lagi subuh itu berangkat. Iya, nafas Pak ya. Iya. Iya. Jadi kemungkinan persiapan makan tadi Waktunya tak siap. kurang karena cepat-cepat pergi Iya, bekerja lagi. Iya, Pak Ibu. Iya, terima kasih Pak Sulaimi, sangat luar biasa ya jawaban dari Pak Sulaimi. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Sulaimi solusi yang akan dilakukan dengan memanggil dan mengajaknya berdialog. Iya, berdialog. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Banyak faktor yang mendasarinya. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu, ya, kebutuhan dasarnya. Nah, jadi banyak alasan. Yang pertama alasannya adalah karena salah satunya mungkin lapar, ya, mungkin lapar, dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya karena kesibukan pekerjaan yang tidak bisa cepat untuk anaknya tadi, cepat-cepat nafas Pak ya. Jadi tidak siap orang tuanya. Nah, kebutuhan dasar apa di sini bagi siswanya? Salah satu kebutuhan dasarnya berarti siswa tersebut harus pengen bertahan hidup, pengen makan. Tadi harus apa kebutuhannya? Bertahan hidup. Jadi solusinya bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan dimarah, benar kata Pak Sulaimi tadi nih. Ditegur. Bahkan ketika kita mempunyai uang lebih, menarik kita dibelikan atau dijajankan, tapi harus dengan hati yang ikhlas. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, karena dia butuh perhatian dari gurunya, butuh perhatian dari temannya. Apa yang mendasarinya? Pengen adanya rasa kasih sayang, pengen adanya rasa diterima di dalam kelas. Itu, ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahannya? Yaitu dengan mungkin diberi tanggung jawab agar dia merasa ada di lingkungannya, di lingkungan kelasnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena takut dia
dan menuruti keinginannya. Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah kekuasaan. Jadi pengen berkuasa di dalam kelas, pengen diakui di dalam kelas, pengen diakui di dalam kelas. Jadi dia melakukan hal tersebut. Alasan yang keempat, dia bosan dengan makanan atau bekal yang selalu dibawakan oleh orang tuanya itu terus. Jadi apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah pengennya adanya rasa kebebasan. Nah ini juga berlaku di dalam kelas kita. Ya, kadang kita melihat siswa kita yang tidur-tiduran di dalam kelas. Ya, berarti apa yang harus dilakukan seorang guru? Kita harus menciptakan pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih bervariasi. Misalnya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kemudian alasan yang kelima, salah satunya itu karena iseng, ya, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia senang kalau temannya ketika dia itu kan apa namanya itu? Jahil bahasa dirinya ya. Jadi apa kebutuhan dasarnya? Senang. Tuh. Nah, terus lagi itulah pentingnya kita mempelajari tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia, ya. Salah satunya yaitu tadi benar yang diomongkan Pak Sulaimi tadi dengan mengajak dia berdialog. Nah, nanti kita akan membahas tentang posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi ya. Ketika saya buat restitusinya, kira-kira Bapak Ibu di sini tahu yang namanya posisi kontrol itu apa? Bahasa kitanya pengakuan, pengendalian Pak Yudi ya. Iya, jadi posisi kontrol itu adalah pengendalian. Iya. Apa itu pengendalian? Apa itu posisi kontrol? Jadi cara kita ya mengendalikan orang itu, posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa? Nah, di sini posisi kita sebagai guru ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ini sudah dijelaskan oleh Ibu Sinta tadi ya. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Penjabarannya seperti apa? Di sini ada beberapa contoh ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya guru ya, kalau dia posisi penghukum, kata-kata yang keluar biasanya nggak suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kata-katanya misalnya, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan. Nah, itu posisi menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, biasanya guru sering berceramah, sering ngoceh-ngoceh ya di dalam kelas. Seharusnya ibu kecewa. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Nah, itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, biasanya posisi teman ini kita bisa berbicara lebih komunikatif dengan siswa. Misalnya membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian kata-kata yang biasa dikeluarkan adalah, ayolah lakukan demi ibu, lebih ke permohonan. Lebih ke permohonan yang slow. Iya, termasuk biasanya ya. Kemudian pemantau itu hampir sama, cuma ini lebih ke pertanyaan yang sering dia jawab sendiri oleh guru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini biasanya dia menggunakan kata-kata yang halus, yang lebih komunikatif dengan siswanya. Dipanggil dulu siswanya. Jadi halus, bahasanya enak digunakan berdialog dengan siswa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, dari kelima posisi kontrol, yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, kira-kira kita sebagai guru posisi kontrol yang mana yang paling baik? Ibu Risma, apa kira-kira Pak Yudi? Posisi kontrol yang mana Pak Yudi? Posisi manajer menurut saya. Alasannya Pak Yudi? Karena apa tadi? Tulisan kali kecil Bu, tapi intinya tentang
bagaimana kita berkomunikasi secara halus dengan peserta didik. Iya, benar sekali. Jadi di sini posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh seorang guru itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, untuk dunia sekarang di era abad 21 kita menyebutnya, kita tidak boleh lagi sebenarnya menghukum siswa, apalagi menampar. Bukan hanya menampar, kita mau ngomong dengan kata-kata yang kasar pun itu seharusnya tidak boleh lagi. Jadi kita di sini harus posisinya sebagai manajer, ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid sikapnya lebih bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ya, jadi maksudnya di sini sebagai manajer itu sikap pada murid itu lebih sikap bertanggung jawab, kemudian juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada murid. Kemudian alasan lainnya adalah dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada murid itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan murid, harus bagaimana? Kita menggunakan segitiga restitusi seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Sinta di awal tadi. Langkah-langkahnya bagaimana? Segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian barulah kita menanyakan keyakinan dari hal tersebut. Nah, penjabarannya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan kita. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian juga Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kata-kata yang sering muncul, kata-kata yang ada di depan, itu pada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ciri-cirinya bagaimana? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Ada lagi kata-katanya adalah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian kata-kata yang sering muncul lagi apa? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya seperti ini kata-katanya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Tuh, nah biasanya apa saja yang biasa digunakan? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Tuh. Saya rasa itu saja penjabaran singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Nurani. Baik.
Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pemaparan materi daripada diseminasi budaya positif. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan, yaitu kegiatan tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan daripada Bapak Ibu, kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Izin bertanya Bu, untuk sesi tanya jawab ini pertanyaan dari kami, apakah setiap permasalahan yang ada di sekolah harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restitusi? Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi atas pertanyaannya. Baik, jika ada lagi pertanyaan, satu lagi kami persilahkan. Silakan Ibu Risma, yang bertanya Ibu Gilda. Tadi kan membahas tentang motivasi perilaku. Dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, mana yang lebih baik dilakukan? Terima kasih kepada Ibu Gilda. Kami langsung jawab saja kepada Ibu Penny, kami persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Pertanyaannya, apakah setiap permasalahan yang ada di sekolah harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Iya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan pada peserta didik. Ya, jadi di sini bagaimana? Apakah selalu harus menggunakan segitiga restitusi? Saya akan mencoba menjawab tergantung situasi dan kondisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita menemukan permasalahan yang di luar dugaan kita, misalnya siswa kita berbuat hal yang melanggar aturan hukum yang parah, berarti kita tidak bisa menyelesaikannya langsung dengan menggunakan segitiga restitusi. Harus berhubungan dengan hukum, begitu Bapak ya. Tapi tidak ada kan yang seperti itu. Nah, tapi disarankan juga sebaiknya setiap permasalahan yang mendasar yang masih bisa kita selesaikan secara sederhana harus kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Agar kenapa? Karena siswa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, merasa nyaman, merasa diakui oleh gurunya, oleh sekolahnya. Jadi lebih baik menggunakan segitiga restitusi, kecuali hal-hal tersebut sudah di luar kendali kita di sekolah. Ada tambahan Bu Sinta tentang pertanyaan Pak Yudi? Sudah cukup. Bagaimana Pak Yudi? Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Wilda. Tiga motivasi perilaku manusia yang mana yang bagusnya untuk kita landasi itu menurut kami itu ada nomor 3. Jadi ketika kita melaksanakan suatu perilaku atau perbuatan, maka yang terbaik itu adalah yang kita gunakan itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang kita percaya, begitu Bu. Kenapa? Ketika kita menggunakan, misalkan kita menggunakan dengan cara yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, artinya apa? Berarti si siswa itu melaksanakan atau mentaati aturan itu hanya karena ingin menghindari hukuman. Arti dampaknya itu ke depannya itu berarti sesaat saja. Jadi kemudian ketika misalnya ambil lagi motivasi yang nomor 2, hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika tidak diberi imbalan, maka si siswa tadi tidak mau melaksanakannya, begitu. Jadi menurut saya yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga, yang memang datangnya dari dalam diri murid tersebut untuk menemukan atau nilai-nilai yang kita percaya atau murid itu percaya. Nah, begitu Ibu Wilda. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan tanya jawab kita. Karena mengingat waktu dan tidak ada lagi pertanyaan yang akan
yang diajukan, maka kita akhiri kegiatan diskusi tanya jawab. Sekarang kita kembalikan dengan Ibu Zainaba menutup kegiatan kita pada hari ini. Supaya dengan mengucapkan lafaz hamdalah, aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri Tanjung Batu kita tutup. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara aksi nyata kita itu tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Tanjung Batu pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, pada acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu apabila ada salah-salah kata dari penyampaian materi kami, baik itu dari saya maupun dari Ibu Reni, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.